Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait materi sistem integration next. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Zana Yobita Majesti NPM 9, saya sendiri Suci Nur Alima NPM 19, ada Sela Yuniar NPM 44, dan Ferry Kurniawan NPM 64. Next. Nah, untuk sistem integration sendiri terdiri dari fungsional silos. Untuk fungsional sendiri itu berarti kedudukan. Nah, untuk silos sendiri itu berarti kurangnya komunikasi antar departemen atau kayak individu sama perusahaan tersebut. Tujuan adanya fungsional silos ini itu untuk supaya mengoptimalkan tujuan fungsional pada organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian, mengapa perlu ada revolusi pada fungsional silos? Tujuannya itu jika sebuah tim kan pastinya itu mempunyai tugas atau wewenang masing-masing. Nah, supaya tugas ini tuh dapat berjalan lancar sesuai tugas yang ditugaskan dari atasan gitu. Next, dan yang kedua ada horizontal silos. Horizontal silos ini memiliki berbagai macam model-model atau kayak seperti tabel. Nah, untuk model horizontal ini tuh nantinya akan menjadi tugas yang dapat dikelola oleh para tim yang kemudian itu dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya tersebut. Untuk modelnya itu yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning sendiri untuk planning sendiri kan pastinya kalau membuat contohnya untuk membuat sebuah produk itu merencanakan sebuah kerangka kerja yang objektif. Nah, gunanya itu supaya tujuan perusahaan dapat tercapai. Pastinya perusahaan itu menentukan goals-nya untuk mencapai target yang diinginkan. Kemudian dalam menentukan planning tersebut itu harus yang spesifik, kemudian diukur kesuksesannya, dan harus masuk akal. Yang kedua ada organizing. Organizing sendiri itu proses mengatur tim atau divisi pada perusahaan. Biasanya itu mengatur jadwal kerja, juga mengelompokkan tiap individu atau tim tersebut sesuai kemampuan atau tugasnya. Nah, organizing tersebut itu menuntut suatu bisnis untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Kemudian, tiap divisi akan dimintai pertanggungjawabannya atas tugas yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga ada staff atau kepegawaian. Untuk staff atau kepegawaian sendiri itu seperti organizing sendiri, yang pastinya tiap divisi atau tiap karyawan itu akan diberikan tugas sesuai yang ditugaskan oleh atasannya. Kemudian ada directing atau penyutradaraan, yaitu tindakan yang dilakukan agar semua tim itu dapat berusaha mencapai tujuan yang telah ditugaskan. Kemudian fungsi dari directing ini tuh untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja efisiensi dari para anggota. Kemudian ada coordinating atau koordinasi. Koordinasi sendiri itu tujuannya untuk mencapai keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu. Menciptakan adanya koordinasi diperlukan adanya planning tadi, terus ada organizing tadi. Kemudian koordinasi tersebut akan direncanakan sesuai planning dan menjadi bagian tujuan perusahaan. Kemudian ada reporting dan budgeting. Jadi reporting dan budgeting ini tuh nantinya akan jadi satu tujuan. Jadi kayak budgeting itu sebuah alat nantinya menjadi bagian perusahaan yang kegiatannya itu akan saling berkaitan satu sama lain dengan aturan lainnya. Next, dan yang
selanjutnya ada vertical silos atau silo vertikal. Memiliki kayak bentuk piramida, kemudian terdiri dari beberapa hierarki. Yang pertama itu ada functional silos. Jadi functional silos itu sebuah struktur organisasi yang nantinya itu terdiri dari beberapa tim yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda. Dan pastinya itu memiliki tugas yang berbeda-beda juga. Kemudian ada practical management. Practical management itu tingkatannya itu sama kayak middle management atau tingkatan tengah. Jadi berhubungan pastinya kayak hierarki ini semua itu berhubungan sama keputusan yang terdiri dari beberapa prosedur yang telah terstruktur. Jadi kayak informasi yang dibutuhkan itu contohnya meliputi data review, ringkasan, terus data history dan lain-lainnya. Kemudian middle management biasanya middle management itu disamakan sama semi struktur. Jadi memiliki struktur yang hampir sama gitu. Terus selanjutnya ada strategic management. Jadi strategic management itu bagian teratas atau top management, berupa strategi atau keputusan yang dibuat pada tingkatan manajemen tersebut dan biasanya itu tidak terduga. Kemudian itu berisi pengetahuan yang luas serta menjelaskan aktivitas dari tujuan tim-tim tersebut. Keputusan pada strategic management tersebut itu biasanya berisikan perencanaan strategis, kemudian ada alokasi sumber daya, kemudian ada perumusan kebijakan. Next, then. Nah, untuk selanjutnya apa sih yang jadi keputusan strategic management? Yang pertama itu ada perencanaan strategis yang tadi. Jadi kayak bisa dicontohkan kayak pertumbuhan perusahaan itu harus memiliki sebuah anggaran. Contohnya bisa anggaran dari iklan, anggaran kayak biaya tempat persewaan perusahaan tersebut. Kemudian itu ada alokasi sumber daya. Nah, itu untuk memutuskan apakah membangun kayak perencanaan tadi itu membangun atau menyewa lahannya. Kemudian yang selanjutnya ada perumusan kebijakan. Tujuannya itu menentukan kebijakan perusahaan dalam hal penentuan intensif untuk para tim perusahaan. Next. Nah, untuk selanjutnya ada business process and silos. Jadi, proses bisnis silos ini berupa koordinasi pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Contoh proses bisnisnya itu kayak mengembangkan sebuah produk baru, terus cara mendatangkan dan memenuhi order. Jadi kayak umpama nih bulan ini harus target orderan, kemudian ada membuat rencana pemasaran. Kayak kita harus meneliti kayak cocok nggak sih ini tempat buat pemasaran produk tersebut sama memperkerjakan para tim. Kemudian bisa dicontohkan kayak para manajer itu harus memberikan perhatiannya pada proses bisnis ini. Itu tujuannya agar para manajer bisa tahu apakah rencana ini tuh dapat berjalan dengan sukses atau enggak. Next. Selanjutnya, evolution in organization. Di dalam organisasi itu pasti ada yang namanya evolusi, baik dalam sistem integrasi maupun sistem informasi. Lalu peran sistem informasi sendiri telah dan akan selalu menjadi salah satu pendukung kegiatan bisnis dan meningkatkan efisiensi pekerja. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagai bisnis perlu berubah dan berkembang. Untuk mengimbangi perkembangan zaman, hasilnya kadang melebar ke berbagai sistem informasi dan konfigurasi arsitektur komputer. Menciptakan heterogen atau sistem independen yang tidak terintegrasi. Sehingga, sistem ini pada akhirnya menciptakan kemacetan dan mengganggu dalam hal produktivitas. Oleh sebab itu, pentingnya peranan staf maupun pekerja
dalam mengembangkan wawasannya maupun di dalam organisasi itu sendiri mengembangkan sistem integrasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sistem integrasi arsitektur. Sistem integrasi hari ini dan dapat dikonfigurasi menggunakan berbagai arsitektur sistem, tergantung pada informasi kebutuhan organisasi. Kemajuan pesat yang berkelanjutan dalam komputer, teknologi, dan jaringan, serta perubahan dinamika organisasi mendorong munculnya informasi baru. Sehingga arsitektur yang ada saat ini begitu kompleks dan membutuhkan staf pendukung dan dalam bidang IT untuk mengelola berbagai aplikasi. Fungsi sistem integrasi yang pertama yaitu mendukung bisnis besar maupun kecil sebagai manufaktur, pemasaran, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia. Setiap area fungsional memiliki kebutuhan informasi dan persyaratan laporan yang berbeda. Lalu, area fungsional dalam suatu organisasi memiliki beberapa tingkatan manajemen. Berikut adalah tingkatan manajemennya. Next. Nah, ini adalah tingkat manajemen fungsional. Tingkat manajemen fungsional itu terbagi menjadi 6 tingkatan. Yang tertinggi yaitu strategic support atau pendukung strategi. Lalu staff support, lalu bawahnya lagi managerial support, yang keempat operational support, yang kelima communication and collaboration support, lalu yang terakhir infrastruktur support. Nah, di sini itu ada bagi lagi menjadi tipe menurut sistemnya, lalu menurut orangnya. Menurut sistem, eksekutif menurut sistemnya yaitu yang tertinggi executive support system. Lalu yang selanjutnya decision support system, yang ketiga management information system, yang keempat transaction support system, yang kelima office automation system, lalu yang keenam operating and database system. Lalu menurut people support, menurut orang-orangnya ya, menurut orang-orang yaitu top managers, yaitu yang tertinggi. Lalu yang kedua knowledge workers, profesionalis. Itu contohnya ya, pokoknya dia tuh biasanya berada di bawahnya bos lah, kurang lebih kayak gitu. Lalu yang ketiga mid-level managers, lalu yang keempat line managers and operator. Lalu yang kelima clerical staff, yang terakhir yaitu IT staff. Selanjutnya, integrasi sistem. Ada banyak penggerak dalam organisasi yang membutuhkan sistem terintegrasi. Kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap kondisi pasar adalah bagian penting dari melindungi basis pelanggan dari serbuan serangkaian pesaing global. Sistem terintegrasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai sesuatu yang paling disinggung sampai saat ini, menghubungkan fungsi sisi permintaan dan penawaran dengan cara yang memungkinkan respon yang cepat dan fleksibel terhadap perubahan permintaan. Mengembangkan proses untuk mendukung sistem terintegrasi bukanlah tugas yang mudah, tetapi dapat dilakukan sebagaimana dibuktikan oleh para pemimpin industri seperti Dell, Amazon, dan lainnya yang telah menerapkan sistem terintegrasi. Artinya, sistem terintegrasi ini yaitu cara untuk merespon dengan cepat terhadap kondisi pasar yang banyak pesaing global. Logika versus SI fisik. Pada tingkat logis atau manusia, integrasi sistem berarti mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk berbagi data dengan semua pemangku kepentingannya. Di sisi lain, pada tingkat fisik atau teknis, integrasi sistem berarti menyediakan konektivitas tanpa batas antara sistem aplikasi yang heterogen. Sebagian besar organisasi saat ini telah mengumpulkan berbagai macam aplikasi yang berasal dari berbagai vendor. Memiliki konektivitas tanpa batas dalam lingkungan komputasi, ini adalah tugas yang kompleks tetapi perlu bagi organisasi untuk menjadi efisien. Disinilah istilah middleware dimulai.
Langkah-langkah dalam mengintegrasikan sistem. Dalam hubungannya dengan integrasi sistem, manajemen harus bekerja dengan kelompok teknologi informasi untuk menghasilkan pendekatan integrasi data dan layanan yang mulus untuk mendukung struktur organisasi dan proses bisnis yang baru. Mengintegrasikan dan mendukung berbagai platform membutuhkan perencanaan, seperti pada langkah-langkah berikut ini. Ada 8 langkah dalam mengintegrasikan sistem. Yang pertama adalah sumber daya kategorisasi, yaitu mengambil inventarisasi berbagai sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak yang berfokus pada vendor, platform, sistem operasi, arsitektur IS yang digunakan dalam sumber daya ini. Yang langkah kedua, kepatuhan dan standar. Periksa apakah database dan teknologi lain yang digunakan dalam berbagai aplikasi merupakan standar pendukung. Langkah ketiga yaitu dukungan sistem lama dengan mengembangkan kebijakan untuk mendukung aplikasi yang lama. Langkah keempat yaitu alat-alat middleware dengan memikirkan apa saja alat-alat middleware itu karena sebagian besar organisasi tidak akan pernah membuang sistem lama mereka. Jadi, alat middleware sangat penting untuk integrasi dalam jangka pendek. Langkah kelima, kebijakan autentikasi dan otorisasi kebijakan. Dengan mengembangkan single sign-on untuk aplikasi dan akses data karena semua karyawan dan mitra eksternal akan membutuhkan akses tersebut, di mana saja dan kapan saja. Langkah keenam, layanan TI terpusat dan dukungan meja bantuan dukungan. Dengan melembagakan untuk lingkungan sistem terintegrasi diperlukan untuk menghindari masalah dukungan dan pemeliharaan dengan sistem terintegrasi. Staf TI dapat berada di seluruh organisasi, tetapi mereka harus dapat mendukung semua aplikasi dan platform tersebut dengan dukungan bantuan TI yang terpusat. Langkah 7, kebijakan pencadangan, pemulihan, dan keamanan. Dengan merencanakan data dan pemulihan bencana untuk data organisasi itu sendiri dalam sistem terintegrasi TI sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan untuk sistem baru. Selanjutnya langkah ke-8 atau langkah yang terakhir yaitu tentang kebijakan standarisasi perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan mengembangkan standar organisasi dan kebijakan akuisisi perangkat keras dan perangkat lunak baru yang selaras dengan strategi TI organisasi. Selanjutnya, dalam integrasi sistem pasti mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Beberapa manfaat utama dari integrasi sistem yaitu sebagai berikut. Peningkatan pendapatan dan pertumbuhan. Secara umum, salah satu manfaat terbesar adalah pengurangan biaya persediaan dan personel karena sistem yang terintegrasi. Yang selanjutnya, meratakan lingkungan kompetitif. Integrasi sistem dapat membuat perusahaan kecil berperilaku seperti pemain besar. Karena dengan bantuan perangkat lunak bisnis ke bisnis atau B2B terintegrasi, banyak dari mereka sekarang dapat bersaing dengan perusahaan besar untuk mendapatkan pesanan dari perusahaan besar itu sendiri. Visibilitas informasi yang ditingkatkan. Peningkatan ketersediaan informasi memungkinkan manajer dan karyawan untuk membuat keputusan tepat waktu. Peningkatan standarisasi. Manfaat sampingan dari integrasi adalah memaksa organisasi itu sendiri untuk melakukan standarisasi pada perangkat keras, perangkat lunak, dan kebijakan TI mereka. Selanjutnya, di lain sisi, integrasi sistem mempunyai kekurangan, yaitu diantaranya adalah biaya pengaturan awal yang tinggi. Jadi, untuk implementasi awal sistem terintegrasi tinggi ini dalam hal biaya perangkat keras dan perangkat lunak dan biaya manusia karena rekayasa ulang proses bisnis. Meskipun tidak dapat dihindari, tapi pengaruh negatifnya dapat diminimalkan dengan rencana alokasi sumber daya jangka panjang dan komitmen dari manajemen puncak. Selanjutnya ada konflik kekuasaan dan antar departemen.
Integrasi sistem seringkali melibatkan berbagai informasi antar departemen dan tim antar departemen. Hal ini dapat menciptakan konflik kekuasaan di antara departemen fungsional jika mereka tidak membeli integrasi atau tidak menggunakan sistem integrasi itu tersebut. Mendidik karyawan dengan strategi manajemen perubahan yang baik yang mengkomunikasikan manfaat jangka panjang dari sistem integrasi dapat meminimalkan konflik kekuasaan dan antar departemen. Seperti pada tabel yang tampil sekarang, manfaat dan keterbatasan integrasi sistem. Jadi ini secara singkatnya, manfaat integrasi sistem ada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan, meratakan lingkungan kompetitif, peningkatan visibilitas informasi, peningkatan standarisasi. Selanjutnya ada batasan integrasi atau kekurangan integrasi sistem tersebut, yaitu biaya setup awal yang tinggi, konflik kekuasaan dan antar departemen, ROI jangka panjang yang tidak berwujud, keterbatasan kreativitas. Pada jangka panjang dan ROI tidak berwujud, maksudnya adalah pengembalian investasi atau ROI dari integrasi sistem itu sering tidak muncul sampai beberapa tahun setelah implementasi. Itu bagian kekurangan dari integrasi sistem tersebut. Selanjutnya ada juga keterbatasan kreativitas. Salah satu kelemahannya itu standarisasi adalah membatasi kreativitas dan kemandirian dalam bidang fungsional. Jadi seperti yang kita lihat, manfaat umumnya lebih besar daripada kerugian saat mengimplementasikan proyek integrasi sistem, terutama dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi ERP and System Integration. Enterprise Resource Planning atau yang disingkat ERP adalah sistem terintegrasi dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung beberapa fungsi bisnis di seluruh organisasi. Multimodul ini adalah sistem ERP terdiri dari berbagai modul dan submodul yang dapat mewakili komponen bisnis tertentu. Sistem ERP juga merupakan alat strategis yang membantu organisasi meningkatkan operasi dan manajemen dengan mengintegrasikan proses bisnis dan membantu untuk mengoptimalkan alokasi pada sumber daya yang tersedia. Sistem ERP biasanya merupakan paket perangkat lunak komersial yang memfasilitasi pengumpulan dan integrasi dari informasi yang terkait dengan berbagai bidang organisasi, termasuk keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, inventaris, pengadaan, dan layanan pelanggan. Selanjutnya, peran ERP dalam logical integration. Sistem ERP memiliki peran yang sangat penting dalam memungkinkan integrasi sistem di berbagai tingkat arsitektur aplikasi. Pada tingkat logis, sistem ERP mengharuskan organisasi untuk fokus pada proses bisnis daripada fungsi. Sistem ERP menerapkan praktik terbaik melalui langkah-langkah bawaan khusus untuk memproses pesanan pelanggan. Sistem ERP memasukkan informasi pesanan pelanggan, kemudian informasi pesanan pelanggan diarahkan melalui berbagai departemen untuk tindakan atau keputusan, dan output dari sistem dikomunikasikan kepada berbagai pihak termasuk pelanggan eksternal dan pemasok. Selanjutnya, peran ERP dalam physical integration. Sebelum menginstal sistem ERP, organisasi mungkin harus meningkatkan atau menginstal middleware dan merencanakan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak sistem warisan. Sistem warisan yang dimaksud adalah sistem lama. Untuk melestarikan beberapa sistem warisan dapat menggunakan middleware, tetapi sistem ERP generasi saat ini tidak bekerja dengan baik pada arsitektur terpusat pada platform lama. Implementasi ERP yang baik akan meningkatkan efisiensi operasional dengan proses bisnis yang lebih baik yang berfokus pada tujuan organisasi daripada tujuan departemen individu. Menurut Robert Tucker, penulis buku Driving Growth of Innovation, salah satu alasan mengapa inovasi tidak menjadi pendorong utama pertumbuhan dan profitabilitas di banyak organisasi adalah karena dibatasi oleh silo fungsional dan divisi di dalam perusahaan. Beberapa implikasi untuk manajemen seperti berikut. Yang pertama, silo tidak berfungsi. Sebagian besar organisasi kehilangan informasi dalam jangka panjang ketika informasi tidak dibagikan secara real time, melintasi batas-batas fungsional dalam perusahaan. Yang kedua, integrasi sistem memiliki banyak manfaat tersembunyi.
Integrasi sistem memungkinkan pengambilan keputusan mengalir dari semua karyawan dalam organisasi. Yang ketiga, integrasi sistem memiliki banyak tantangan. Ada tantangan dan biaya yang cukup besar dalam mengintegrasikan sistem yang heterogen. Biaya ini seperti mengganti perangkat keras dan perangkat lunak lama dengan sistem yang lebih baru. Kemudian bekerja dengan konsultan teknologi informasi dalam mengembangkan middleware untuk memfasilitasi integrasi tanpa batas atau hambatan dalam integrasi data. Yang keempat, integrasi sistem menimbulkan banyak masalah etika baru. Integrasi sistem menimbulkan beberapa masalah etika baru untuk manajemen. Misalnya, informasi apa yang harus dibagikan dan bagaimana seharusnya dibagikan. Sistem integrasi membuka cara baru untuk berbagi informasi, tapi juga membawa kemungkinan beberapa karyawan mengeksploitasi informasi ini untuk keuntungan pribadi, serta akses informasi ilegal yang dapat diakses dengan mudah. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf atas banyak kekurangannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.